Kita semua kan jago ya kalau disuruh ngapalin buat ujian, tanggal, rumus, nama, semuanya lewat. Tapi, pernah nggak sih kita diajarin cara buat bener-bener berpikir? Gimana caranya kita mecahin masalah yang ya nggak ada jawabannya di buku? Atau gimana caranya kita pakai ilmu fisika buat benerin sepeda yang rusak? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal ngebongkar cetak biru di balik cara kerja otak kita. Dari mulai ngebentuk konsep, sampai bisa mentransfernya ke dunia nyata. Kita mulai dari cerita seorang guru yang inspiratif banget. Namanya Marilyn Weary. Dia bukan cuma ngajar, tapi dia tuh kayak memahat pemikir. Salah satu mantan muridnya, Mary Anna Ray, bilang kalau Bu Marilyn ini benar-benar dengerin dan selalu dorong muridnya buat mikir sedalam mungkin. Nah, sosok inilah yang jadi contoh nyata dari apa yang bakal kita bedah hari ini. Seni mengajar untuk berpikir. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Ngapalin fakta itu penting ya, tapi itu baru di permukaan aja. Kemampuan buat menganalisis, bernalar, dan nyiptain solusi baru, itu baru inti dari belajar yang sesungguhnya. Jadi, gimana caranya kita ngebangun fondasi berpikir ini? Yuk, kita mulai bongkar cetak birunya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, seni berpikir. Dan jangan bayangin ini kayak bakat magis gitu ya yang cuma dimiliki orang-orang tertentu. Berpikir, seperti yang bakal kita lihat, itu adalah sebuah keterampilan. Ada polanya, ada metodenya, dan yang paling penting, ini adalah fondasi dari semua kemampuan kognitif tingkat tinggi yang kita punya. Coba bayangin, sebelum kita bisa bangun gedung pencakar langit, kita butuh apa? Fondasi yang super kokoh kan? Nah, dalam dunia berpikir, fondasi itu adalah pemahaman konseptual. Ini bukan cuma sekedar tahu fakta-fakta yang kepisah, tapi ngerti gimana semua fakta itu nyambung satu sama lain, ngebentuk gambaran besar. Ini blok bangunan pertama yang paling krusial. Jadi, berpikir itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, anggap aja otak kita itu dapur. Informasi itu bahan mentahnya. Nah, berpikir itu proses waktu kita ngolah bahan-bahan itu. Diaduk, dipotong, dimasak, buat jadi hidangan baru. Entah itu sebuah ide, sebuah keputusan, atau solusi dari sebuah masalah. Yang seru, otak kita tuh bisa jalan dari dua arah yang beda banget. Penalaran induktif itu kayak kerjaan ilmuwan. Kita lihat apel jatuh, daun jatuh, air jatuh, terus kita bikin kesimpulan umum. Wah, kayaknya ada yang namanya gravitasi. Kita gerak dari hal spesifik ke teori umum. Nah, sebaliknya, penalaran deduktif itu gayanya Sherlock Holmes. Dia udah punya aturan umum di kepalanya. Misalnya pelaku kejahatan pasti ninggalin jejak. Terus dia pakai aturan itu di TKP yang spesifik buat nemuin siapa pelakunya. Nah, selain soal arah, ada juga bentuk pemikiran. Pemikiran konvergen itu kayak ngerjain soal pilihan ganda. Tujuannya ya cuma satu, nemuin jawaban yang benar. Tapi pas kita butuh kreativitas, kita ganti mode ke pemikiran divergen. Ini tuh kayak dikasih satu pertanyaan, batu bata bisa dipakai buat apa aja. Terus kita bisa ngasih puluhan jawaban unik dan gak kepikiran sebelumnya. Nah, inilah mesinnya inovasi. Oke, kita udah punya dasarnya nih, udah kenal sama berbagai cara mikir. Sekarang waktunya kita pakai semua alat ini buat bertarung di dunia nyata, mecahin masalah. Yuk kita lihat gimana cara kita ngadepin tantangan. Penting banget buat diingat, mecahin masalah itu bukan jalan lurus dari A ke B. Ini lebih kayak siklus. Kita mulai dengan nentuin masalahnya apa. Terus kita bikin strategi. Habis itu kita evaluasi hasilnya, jujur aja berhasil atau enggak. Nah, disinilah kuncinya. Kalau gagal, kita nggak nyerah. Kita balik lagi ke langkah awal, mungkin bingkai masalahnya kita ubah, terus coba lagi. Prosesnya muter terus sampai jadi lebih baik. Pernah nggak sih ngerasa buntu banget? Udah coba cara A, gagal. Coba lagi cara A, gagal lagi. Rasanya kayak nabrak tembok terus-terusan. Nah, perasaan buntu ini bukan sekedar frustrasi biasa loh. Ini adalah fenomena psikologis yang ada namanya dan ada penyebabnya. Nah, ini dia nih, 3 biang kroknya. Pertama, fiksasi. Ini kecenderungan kita buat terpaku sama satu ide aja. Terus ada 2 anak buahnya yang lebih spesifik. Keterpakuan fungsional, yang bikin kita jadi buta sama fungsi lain dari sebuah benda, dan mental set, yang bikin kita kejebak sama cara lama. Yuk, kita bedah satu-satu. Keterpakuan fungsional itu sebenarnya jalan pintas otak kita yang kadang-kadang malah jadi bumerang. Otak kita kan suka yang efisien, jadi dia langsung ngasih label. Palu itu buat mukul paku. Ini berguna sih 99% waktu. Tapi pas kita butuh pemberat kertas darurat dan yang ada cuma palu, label itu malah jadi penghalang. Kita jadi gagal lihat potensi lain dari si palu. Contoh paling gampangnya gini deh.
Anda butuh palu, tapi nggak ada. Terus, Anda lihat sepatu bot Anda dan mikir, ini kan bisa dipakai buat mukul paku. Nah, itu dia. Di momen itu, Anda berhasil ngerobohin tembok keterpakuan fungsional. Itu tuh percikan kreativitas dalam memecahkan masalah. Nah, kalau mental set ini sepupuan nih sama yang tadi. Bedanya, kita bukan kejebak sama fungsi benda, tapi sama metode. Kita pakai terus cara lama yang dulu pernah berhasil, padahal sekarang udah ada cara baru yang jauh lebih efektif. Penulis buku ini aja ngaku, dia butuh waktu lama banget buat pindah dari mesin tik ke komputer. Itu contoh sempurna gimana mental set bisa bikin kita nolak inovasi. Oke, kita udah bisa mikir, udah bisa mecahin masalah, tapi apa gunanya kalau semua ilmu itu cuma ngendap di satu laci di otak kita? Tujuan akhir dari belajar itu adalah transfer, kemampuan buat ngeluarin pengetahuan itu dari lacinya dan dipakai di mana aja. Transfer itu simpelnya adalah jembatan. Jembatan yang nyambungin apa yang kita pelajari di kelas sama ya kehidupan nyata. Inilah momen saat pelajaran fisika bisa bantu kamu benerin sepeda atau saat skill nulis esai bikin email bisnismu jadi lebih meyakinkan. Tanpa transfer, ilmu kita cuma jadi pajangan. Dan ternyata transfer ini ada dua jenis. Transfer jalur rendah itu yang hampir otomatis. Kayak misalnya kita biasa nyetir mobil, terus pas nyawa mobil yang beda dikit, kita bisa langsung adaptasi tanpa mikir panjang. Nah, transfer jalur tinggi itu butuh usaha sadar. Ini adalah lompatan mental yang besar. Contohnya waktu kita pakai strategi dari main catur buat ngerancang rencana bisnis. Yang satu kebiasaan, yang satunya lagi wawasan. Oke. Kita udah bongkar pasang mesin berpikir kita dari A sampai Z. Sekarang, yuk kita rangkai semuanya jadi satu toolkit kognitif yang praktis yang bisa langsung Anda gunakan. Ingat kan cerita Marilyn Weary di awal tadi? Nah, kehebatannya sebagai guru itu bukan sihir. Dia secara sadar atau tidak sebenarnya udah pakai cetak biru ini. Dia bangun pemahaman konseptual muridnya, dia ajarin berbagai cara berpikir, dia dorong mereka buat mecahin masalah, dan yang terpenting, dia bantu murid-muridnya buat mentransfer ilmu itu ke dunia di luar kelas. Jadi, ini dia toolkit yang bisa Anda bawa pulang. Ingat 4 hal ini ya. Pertama, selalu mulai dari fondasi konsep yang kuat. Kedua, latih pikiran biar fleksibel, jangan cuma pakai satu cara mikir aja. Ketiga, hadapi masalah dengan sistematis dan awas sama jebakan-jebakan mental tadi. Dan yang paling penting, selalu tanya ke diri sendiri, ilmu ini bisa gue pakai di mana lagi ya? Nah, sekarang cetak birunya udah ada di tangan Anda. Pertanyaannya jadi balik ke diri sendiri. Dari semua ini, proses kognitif mana yang paling pengen Anda asah? Mungkin mau jadi lebih kreatif dengan pemikiran divergen, atau mau melatih transfer biar semua yang dipelajari jadi berguna? Pilihlah, karena ngerti cara kita berpikir adalah langkah pertama buat benar-benar jadi master dalam proses belajar itu sendiri.